Salam semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang uang dan inflasi. Kelompok kami terdiri dari Citra Christine, saya sendiri Saran Trinita, dan Lamhot Bos. Baik, yang pertama, materi pertama yaitu apa itu uang. Para ekonom menggunakan istilah uang dengan cara yang lebih khusus bagi seorang ekonom. Uang tidak mengacu pada semua kekayaan, tetapi hanya untuk satu jenis saja. Uang adalah persediaan aset yang siap digunakan untuk melakukan transaksi. Secara kasar, dolar yang berada di tangan publik merupakan persediaan uang negara. Next. Fungsi uang. Uang memiliki 3 tujuan sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat tukar. Sebagai penyimpan nilai, uang adalah cara untuk mentransfer daya beli dari masa kini ke masa depan. Tentu saja, uang adalah penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Jika harga naik, jumlah yang dapat Anda beli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Ekonomi mikro mengajarkan kita bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan harga relatif, harga barang relatif terhadap barang lain, namun toko memposting harga mereka dalam dolar dan sen. Uang adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur transaksi dan ekonomi. Next. Yang ketiga ada jenis-jenis uang. Uang memiliki banyak bentuk dalam ekonomi AS. Kami melakukan transaksi dengan item yang fungsi utamanya adalah bertindak sebagai uang dolar. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut fiat money karena ditetapkan sebagai uang oleh keputusan pemerintah atau fiat. Uang fiat adalah norma di sebagian besar ekonomi hari ini, tetapi sebagian besar masyarakat di masa lalu telah menggunakan komoditas dengan nilai intrinsik tertentu untuk uang. Jenis uang ini disebut uang komoditas. Contoh yang paling luas adalah emas. Ketika orang menggunakan emas sebagai uang atau menggunakan uang kertas yang dapat ditukarkan dengan emas, ekonomi dikatakan berada pada standar emas. Emas adalah salah satu bentuk uang komoditas karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan, perhiasan, tambalan gigi, dan sebagainya, atau untuk transaksi. Next. Selanjutnya ada perkembangan uang fiat. Tidak mengherankan bahwa dalam masyarakat manapun betapa primitifnya beberapa bentuk uang komoditas muncul untuk memfasilitasi pertukaran. Orang bersedia menerima mata uang komoditas seperti emas karena memiliki nilai intrinsik. Namun perkembangan fiat money lebih membingungkan. Apa yang membuat orang mulai menghargai sesuatu yang secara intrinsik tidak berguna? Untuk memahami bagaimana evolusi dari uang komoditas menjadi uang fiat terjadi, bayangkan sebuah ekonomi di mana orang membawa tas berisi emas saat pembelian dilakukan, pembeli mengukur jumlah emas yang sesuai. Jika penjual yakin bahwa berat dan kemurnian emas itu benar, pembeli dan penjual melakukan pertukaran. Pemerintah mungkin pertama kali terlibat dalam sistem moneter untuk membantu orang mengurangi biaya transaksi. Menggunakan sebagai mata uang itu mahal karena butuh waktu untuk memverifikasi kemurnian emas dan mengukur jumlah yang benar. Untuk mengurangi biaya ini, pemerintah dapat mencetak koin emas dengan kemurnian. Langkah selanjutnya adalah pemerintah menerima emas dari masyarakat untuk ditukar dengan sertifikat emas kertas yang bisa ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu. Jika mempercayai janji pemerintah untuk menebus uang kertas dengan emas, uang kertas itu sama berharganya dengan emas itu sendiri. Selain itu, karena uang kertas lebih ringan dari emas dan emas koin, maka lebih mudah digunakan dalam bentuk transaksi. Akhirnya, tidak ada yang membawa emas sama sekali, dan tagihan pemerintah yang didukung emas ini menjadi standar moneter. Akhirnya, dukungan emas menjadi tidak relevan. Dengan demikian, sistem uang komoditas berkembang menjadi sistem uang fiat. Perhatikan bahwa pada akhirnya penggunaan uang dalam pertukaran adalah konvensi sosial. Setiap orang menghargai uang fiat karena mereka mengharapkan orang lain untuk menghargainya. Next. Bagaimana kuantitas uang dikendalikan? Jumlah yang tersedia dalam perekonomian disebut uang beredar. Dalam sistem uang komoditas, jumlah
Jumlah uang beredar hanyalah jumlah komoditas itu. Dalam perekonomian yang menggunakan fiat money, seperti sebagian besar perekonomian saat ini, pemerintah mengontrol pasokan uang, pembatasan hukum, memberi pemerintah monopoli atau pencetakan uang. Sama seperti tingkat perpajakan dan tingkat pembelian pemerintah merupakan instrumen kebijakan pemerintah, demikian juga kuantitas uang, kontrol pemerintah atas jumlah uang beredar disebut kebijakan moneter. Teori kuantitas uang. Setelah mendefinisikan apa itu uang dan menjelaskan bagaimana uang dikendalikan dan diukur, sekarang kita dapat memeriksa bagaimana kuantitas uang mempengaruhi perekonomian. Untuk melakukan ini, kita memerlukan teori tentang bagaimana kuantitas uang berhubungan dengan variabel ekonomi lainnya, seperti harga dan pendapatan. Teori yang akan dikembangkan sekarang disebut teori kuantitas uang, berakar pada karya ahli teori moneter awal termasuk filsuf dan ekonom David Hume. Itu tetap menjadi penjelasan utama tentang bagaimana uang mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Boy. Selanjutnya ada transaksi dalam persamaan kuantitas. Di sini transaksi adalah orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk transaksi semacam itu, semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi kuantitas uang dalam perekonomian terkait dengan jumlah dolar yang dipertukarkan dalam transaksi. Kaitan antara transaksi dan uang dinyatakan dalam persamaan berikut, yang disebut persamaan kuantitas. Uang kali kecepatan sama dengan harga kali transaksi. M kali V sama dengan P kali T. Mari kita periksa masing-masing dari 4 variabel dalam persamaan ini. Sisi kanan persamaan kuantitas memberitahu kita tentang transaksi. T mewakili jumlah total transaksi selama beberapa periode waktu, katakanlah setahun. Dengan kata lain, T adalah berapa kali dalam setahun barang atau jasa ditukar dengan uang. P adalah harga transaksi tipikal, jumlah dolar yang dipertukarkan. Produk dari harga transaksi dan jumlah transaksi. PT sama dengan jumlah dolar yang dipertukarkan dalam setahun. Sisi kiri persamaan kuantitas memberitahu kita tentang uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. M adalah uang, V disebut kecepatan transaksi uang dan mengukur laju perputaran uang dalam perekonomian. Dengan kata lain, kecepatan memberitahu kita berapa kali uang dolar berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada dari transaksi ke penghasilan. Saat mempelajari peran uang dalam perekonomian, para ekonom biasanya menggunakan prinsip persamaan kuantitas yang sedikit berbeda dari yang baru saja diperkenalkan. Masalah dengan persamaan pertama adalah bahwa jumlah transaksi sulit untuk diukur. Untuk mengatasi masalah ini, jumlah transaksi T diganti dengan total output perekonomian Y. Transaksi dan output saling terkait karena semakin banyak perekonomian menghasilkan, semakin banyak barang yang dibeli dan dijual. Namun mereka tidak sama. Ketika seseorang menjual mobil bekas kepada orang lain, misalnya mereka melakukan transaksi dengan menggunakan uang. Meskipun mobil bekas tersebut bukan bagian dari output saat ini, meskipun demikian, nilai dolar dari transaksi kira-kira sebanding dengan nilai dolar dari output. Jika Y menunjukkan jumlah output dan P menunjukkan harga satu unit output, maka nilai dolar dari output adalah PY. Kami menemukan langkah-langkah untuk variabel-variabel ini ketika kami membahas neraca
pendapatan nasional di bab 2, Y adalah PDB real, P deflator PDB, dan P Y PDB nominal. Persamaan kuantitas menjadi uang kali kecepatan sama dengan harga kali keluaran M kali Y sama dengan P kali Y. Karena Y juga merupakan pendapatan total. V dalam versi persamaan kuantitas ini disebut perputaran pendapatan uang. Perputaran pendapatan uang memberitahu kita berapa kali uang dolar memasuki pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Versi persamaan kuantitas ini adalah yang paling umum dan inilah yang akan kita gunakan mulai sekarang. Next. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju inflasi adalah perubahan tingkat harga umum dan dapat diukur dengan rumus. Laju inflasi sama dengan IHK periode N dikurang IHK tahun sebelumnya. Keseluruhan diukur dengan membuat indeks harga yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga. Jika dilihat dari aspek sejarahnya, selama 60 tahun terakhir, harga telah meningkat rata-rata sekitar 5% per tahun. Deflasi, yang berarti penurunan harga rata-rata terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-19. Hiperinflasi mengacu pada tingkat inflasi yang tinggi seperti yang dialami oleh Jerman pada 1970-an. Harga naik sebesar 7% per tahun. Selama tahun 1990, harga naik pada tingkat rata-rata 2% per tahun. Teori kuantitas uang yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu jangka panjang dari tingkat harga dan tingkat inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang luas menyangkut nilai menengah perekonomian pertukaran. Ketika tingkat harga keseluruhan naik, nilai uang jatuh, peredaran uang, permintaan uang, dan moneter equilibrium jumlah uang beredar adalah variabel kebijakan yang dikendalikan oleh Fed. Next. Melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, Fed secara langsung mengendalikan jumlah uang yang disediakan. Permintaan uang memiliki beberapa penentu, termasuk suku bunga dan tingkat rata-rata harga dalam perekonomian. Orang-orang memegang uang karena merupakan alat tukar. Jumlah uang yang dipegang masyarakat tergantung pada harga barang dan jasa dalam jangka panjang. Tingkat keseluruhan harga menyesuaikan tingkat di masa permintaan uang sama dengan penawarannya. Jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian menentukan nilai uang. Penyebab utama inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Variabel nominal adalah variabel yang diukur dalam satuan moneter. Menurut Hume dan lain-lain, variabel-variabel ekonomi real tidak berubah dengan perubahan dalam jumlah uang beredar. Menurut dikotomi klasik, kekuatan yang berbeda mempengaruhi variabel real dan nominal. Perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi variabel nominal, tetapi variabel tidak nyata. Ketidakrelevanan perubahan moneter untuk variabel real ini disebut netralitas moneter. Perputaran uang mengacu pada kecepatan di mana uang dolar kas perjalanan di seluruh ekonomi dari dompet ke dompet.
V sama dengan buka kurung P kali Y. Atau MV sama dengan velocity, P sama dengan level harga, Y sama dengan kuantitas output, sama dengan kuantitas uang. Jika ditulis ulang memberikan kuantitas MXV sama dengan PXY. Persamaan kuantitas menghubungkan kuantitas uang sama dengan M. Dengan nilai nominal output P kali Y. Persamaan kuantitas menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas uang dalam perekonomian harus tercermin dalam salah satu dari 3 variabel lain, yaitu antara lain 1. Tingkat harga harus naik, 2. Jumlah output harus naik, 3. Perputaran uang harus turun. Next. Equilibrium level harga, tingkat inflasi dan teori kuantitas uang, perputaran uang relatif stabil dari waktu ke waktu. Ketika perubahan kuantitas uang, hal itu menyebabkan perubahan atas nilai nominal output, buka kurung P kali Y. Karena uang adalah netral, uang tidak mempengaruhi output. Ketika Fed mengubah jumlah uang beredar dan menginduksi perubahan paralel dalam nilai nominal output. Perubahan ini juga tercermin dalam perubahan tingkat harga. Ketika Fed meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, hasilnya adalah tingkat inflasi yang tinggi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada inflasi moderat atau moderate inflation. Inflasi moderat ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat. Inflasi ini dapat juga disebut dengan laju inflasi 1 digit per tahun. Jika harga-harga relatif stabil, masyarakat percaya kepada uang. Masyarakat bersedia memegang uang karena uang akan hampir sama nilainya pada bulan atau tahun mendatang sebagaimana nilainya pada hari ini. Masyarakat bersedia melakukan kontrak jangka panjang dalam nilai uang karena mereka yakin bahwa tingkat harga barang yang mereka beli atau mereka jual tidak bergerak terlalu jauh. Masyarakat tidak menghabiskan waktu atau sumber daya mereka untuk mencoba menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aktiva real dibandingkan dengan aktiva uang atau kertas berharga, karena mereka percaya aktiva uang mereka akan tetap sama nilainya. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Sharon. Next, selanjutnya ada inflasi ganas. Inflasi ini sering disebut juga dengan inflasi 2 digit. Inflasi ini ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Jika inflasi ini timbul, maka timbullah gangguan-gangguan serius dalam perekonomian. Umumnya, sebagian besar kontrak disusun dalam indeks harga atau mata uang asing. Dalam kondisi ini, uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat. Sebagai konsekuensinya, masyarakat hanya memegang jumlah uang yang minimum yang diperlukan hanya untuk transaksi harian. Pasar uang menjadi tidak bergairah, dan dana-dana umum dialokasikan berdasarkan rasio daripada berdasarkan tingkat bunga. Masyarakat menimbun barang, membeli rumah, dan tidak meminjamkan uangnya pada tingkat bunga nominal rendah. Selanjutnya ada hiperinflasi. Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit. Pada tingkat ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilai uang merosot sangat tajam. Berbagai penelitian membuktikan beberapa gambaran umum mengenai hiperinflasi, yaitu pertama, permintaan uang real meningkat secara drastis. Kedua, harga-harga relatif menjadi sangat tidak stabil. Berdasarkan sebabnya, inflasi ini digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak yang lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan.
Jika permintaan banyak, sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Hal ini jika berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Akibat naiknya biaya produksi, maka hal yang bisa dilakukan produsen adalah langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik. Karena tarik-menarik permintaan dan penawaran, karena jumlah produksinya. Selanjutnya ada teori-teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas. Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi. Teori ini yang menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan-kenaikan harga. Selanjutnya ada teori Keynes. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Selanjutnya ada teori strukturalis. Teori ini adalah mengenai teori inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan penekanan pada infleksibilitas dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian, maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Selanjutnya ada dampak inflasi. Yang pertama, bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan, uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank diras. Akibatnya, bank kekurangan dana dan berdampak pada bangkrutnya bank tersebut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus-menerus naik. Yang keempat, distribusi barang relatif. Tidak adil karena adanya penumpukan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Yang kelima, bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal, sehingga tidak ada yang mampu membeli. Yang keenam, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata, yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Yang ketujuh, dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi. Yang kedelapan, masyarakat akan semakin selektif dalam konsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtivisme dapat ditekan. Yang kesembilan, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang kesepuluh, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Sekian presentasi kami. Terima kasih.